tadi ya, Mbak Saf tadi, tentang teman yang butuh ke psikolog. Sekarang kita ngebahas tentang teman kerja kelompok gitu ya, supaya dia nggak sakit hati gitu kan. Nah, jadi gini, jangan lupa saya bilang sekali lagi bahwa apapun itu, suka atau tidak suka, teman atau bukan teman, kalau kita memang manusia yang beretika gitu kan ya, kita pasti yang paling tahu tentang apa itu namanya cara bertutur kata gitu kan ya. Nah, saya yakin kita semua, kalian semua, seluruh manusia di dunia itu yang paling dimau adalah diberitahu dengan cara yang paling kita mau gitu kan ya. Jangan sampai kita itu diberitahu dengan cara yang menjengkelkan buat kita gitu kan. Nah, makna menjengkelkan tiap orang itu beda-beda. Ada orang yang lebih suka kalau ditegur dengan keras, ada orang yang lebih suka ditegur dengan lembut, ada orang yang suka lebih suka itu diucapkan dengan tulisan, ada yang orang yang lebih suka itu dikasih QQ gitu ya, suka dikasih tanda-tanda atau mungkin sesuatu simbolis yang mungkin membuat orang jadi paham. Ada orang lain yang sukanya tidak langsung diberitahu, ada suka yang lebih suka lewat orang lain, ada yang sukanya diberitahu langsung. Artinya banyak sekali model-model orang yang ingin dipahami gitu. Artinya banyak orang dan setiap orang punya beda-beda. Saya yakin Anda semuanya juga punya cara masing-masing untuk bisa nyaman dalam berkomunikasi gitu kan. Artinya bahwa teman kerja kelompok, mau teman apapun itu ya, teman beraktivitas bersama gitu kan, atau bahkan main teman tapi mesra gitu ya, artinya bahwa semuanya pasti punya preferensinya masing-masing gitu. Artinya kalau kamu tidak mau membuat dia sakit hati, maka kamu harus tahu apa yang membuat dia senang hatinya gitu kan ya. Nah, artinya perlu cari tahu dulu nih, ngobrol lebih lanjut segala macam, apakah orang yang kita hadapi, teman kerja kelompok ini atau teman siapapun ini gitu ya, teman satu kampus, teman apapun itu, teman magang atau apapun itu punya preferensi tertentu. Apakah kita cukup lama ngobrol sama dia, apakah lamanya kita ngobrol itu cukup berkualitas untuk menunjukkan bahwa kita itu adalah orang yang memang benar-benar paham tentang teman kita. Apakah kita tuh cukup bisa tahu level dimana cara kita ngomong itu cukup bisa di level yang dia sukai gitu. Artinya setelah kita tahu dia maunya seperti apa, diajak ngobrol seperti apa, maka kita perlu tahu apakah kita sanggup berada di level itu gitu kan. Kalau kita nggak sanggup di level itu, maka kita perlu belajar. Bukan berarti terus karena wah dia kok sukanya itu diberitahu dengan cara seperti itu ya, kayaknya aku bukan orang yang kayak gitu, aku orangnya tipikal kayak gini-gini, maunya aku. Kadang-kadang kita maunya itu mau sendiri, sotoy gitu ya, sok tahu gitu. Kadang kita tuh memaksakan sesuatu yang kita nyaman, padahal belum tentu yang kita nyaman tuh buat orang lain nyaman. Setelah kita tahu bagaimana cara membuat orang lain nyaman, maka kita harus tahu apakah kita mampu membuat orang lain nyaman di level itu gitu kan. Nah, kalau kita belum bisa, maka kita perlu belajar. Maka jika mau menegur teman kerja kelompok atau teman apapun itu yang kita rasa perlu tegur, maka kita perlu berlatih gitu kan. Berlatih berkomunikasi. Apakah kita sudah bisa? Kalau belum bisa, maka ya jangan berani-berani mencoba menegur orang lain. Oh, karena ini penting Pak, karena nggak gini-gini lah. Kamu lebih penting mana gitu kan? Lebih penting menyampaikan informasi atau membuat orang lain sakit hati. Kalau memang kamu sudah siap membuat orang lain sakit hati, tapi kamu ingin menyampaikan hal itu sebaik-baiknya, ya silakan diterima konsekuensinya. Setiap hal yang kita hadapi di dunia itu pasti ada konsekuensi masing-masing. Artinya bahwa kalau memang kita tahu satu hal ini memang memberikan dampak positif pada diri kita, tapi membuat dampak negatif buat orang lain, maka kita perlu mengetahui dampak-dampak itu gitu kan. Begitu juga sebaliknya, ternyata ini memberikan dampak negatif buat kita tapi membuat dampak positif buat orang lain ya. Kita mungkin nggak nyaman gitu ya, karena ini nggak segera diungkapkan. Tapi bukankah lebih baik membuat orang lain itu tetap nyaman dengan apa yang kita sampaikan? Buat apa menyampaikan sesuatu yang toksik tapi membuat orang lain makin terasa sakit hati gitu kan? Gitu kan? Apakah itu malah membuat jadi lebih baik? Enggak. Apakah orang yang kita mau beritahu tentang toksik itu malah jadi nyaman? Bisa jadi dia malah salah paham, malah benci sama kita, malah ngerasa bahwa dia tidak akan perlu dibantu lagi ke depannya. Bayangkan gitu kan, ketika kita memulai sesuatu dengan cara yang tidak tepat, bisa membuat orang itu menjadi punya
memorable event yang itu akan membuat dia terus-terus ingat gitu kan. Kedepannya, gara-gara kita salah ngomong, kedepannya dia akan memukul rata ke semua orang. Bukankah itu lebih berbahaya lagi? Lebih baik saya bilang gitu ya, bahwa jangan lupa untuk menjaga betul kenyamanan dalam berkomunikasi, kebaikan dalam berelasi gitu kan. Karena kita tidak tahu apakah kita salah satu orang yang memicu orang lain menjadi suatu orang yang traumatikal gitu kan. Apa ini juga, saya penasaran untuk mengundang orang yang satu ini. Coba ya. Pertanyaan dari Mbak Fai sebenarnya, tapi nggak tahu ya apakah bisa diajak ngobrol nggak ini orangnya ya. Apakah memungkinkan Kakak Fai untuk bisa ngobrol bersama kita gitu ya. Oke, bisa sepertinya. Oke, saya undang Kak Fai ya untuk ngobrol. Ngerasa drain ini takut salah paham gitu kan. Apakah yang dimaksud dengan drain sama dengan yang saya pahami sebagai sebuah situasi drain gitu ya? Bisa nggak sih? Ya, silakan. Ini gimana sih? Oh, halo, Udah langsung apakah ngomong aja. suaranya sudah kedengeran? Oh, kedengaran sekali. Kedengeran nggak sih suaranya? Dengar, dengar, dengar. Silakan. Oh, oke. Jadi tuh mau nanya aja sih, eh, kalau misalkan ada temen lah atau teman sahabat atau orang-orang terdekat kita, dia tuh ngerasa kayak drain gitu loh kayaknya. Sebenarnya nggak tahu sih drainnya itu sama atau enggak. Tapi kalau menurut saya, yang saya tangkap, drain itu kayak lebih kayak kosong, terus kayak apa ya? Bingung dan kayak ngerasa kayak banyak gitu loh yang dipikirin, terus akhirnya dia ngerasa kayak iya kosong kayak gitu. Kalau dari pemahaman saya sih sebenarnya, kalau misalkan orang lain bilang kayak "Ih, lagi feel drain kayak gitu." Sebenarnya tuh feel drain itu emang itu kah atau emang ada sebenarnya ada pengertian yang lebih benar gitu loh terkait drain ini. Oke. Terima kasih buat pertanyaannya Mbak Fai. Gimana cara nanganin orang yang ngerasa drain? Jadi kosong gitu ya. Kosong ini apakah termasuk melamun atau memang orangnya memang belum cukup berpengalaman, kosong dalam tanda kutip kiasan gitu ya? Ya Mbak Fai. Sebenarnya nggak tahu juga sih itu dia drainnya tuh apa bengong atau gimana. Tapi kayaknya sih enggak. Soalnya sempet ngelakuin tetap melakukan aktivitas biasanya kayak misalkan ke kampus kayak gitu terus kayak hobi-hobinya dia tuh masih ya dijalanin gitu loh. Terima kasih Mbak Fai. Oke, saya kalau gitu coba maknai secara general gitu ya. Artinya drain yang dimaksud di sini adalah situasi yang bisa jadi psychological, bisa jadi physiological gitu ya. Artinya bahwa kalau kita ngomong tentang situasi drain, maka ada situasi di mana orang itu menjadi kehabisan atau terkuras energinya. Kita ngomong energi di sini bukan tentang cuma energi secara fisik, karena kita mungkin semalaman atau seharian bekerja ngerjain tugas skripsi dan segala macam, atau mungkin jangan-jangan kita itu benar-benar drain psychological gitu, artinya lelah secara psikologis, terlalu banyak aktivitas yang membuat kita berpikir, terlalu banyak permasalahan yang harus dihadapi, atau mungkin terlalu banyak yang harus kita pikirkan gitu, karena kita berputar-putar dengan diri kita sendiri yang sekarang teman-teman sering sebut sebagai overthinking gitu kan. Drain sendiri itu bisa jadi banyak gitu ya penyebabnya, artinya apapun itu yang kita hadapi, situasi drain ini membuat kita jadi terkuras gitu energinya. Kalau kita ngomong tentang psikologis dan fisiologis, ini dua hal yang saling berhubungan satu sama lain. Kondisi psikologis yang kelelahan gitu kan, maka akan berakibat pada kita juga malas ngapa-ngapain, fisiknya jadi nggak jalan. Kita udah kenyang, tapi kalau kita psikologisnya lagi capek ya kita nggak akan tetap bisa gerak. Begitu juga sebaliknya, kita apa namanya, fisiknya nggak makan tapi psikologisnya semangat banget, tetap nggak keluar, nggak jalan, nggak akan bisa menghasilkan suatu kegiatan yang positif. Artinya drain, baik itu diawali dengan physiological drain atau mungkin diawali dengan psychological drain, dua-duanya akan berakibat satu sama lain berpengaruh gitu kan. Nah, eh, lalu nanganinnya gimana nih buat orang yang ngerasa drain gitu kan. Eh, Kalau drain ini diri kita sendiri gitu kan, kita jadi paham kalau sebenarnya
kita sedang berada dalam kondisi yang lelah gitu kan. Kita terkuras energinya. Setidaknya satu langkah kita lebih maju. Kenapa? Kita paham tentang kondisi yang kita hadapin. Bisa jadi di situasi yang berbeda, di orang yang berbeda, orang mengalami yang kita rasakan, tapi dia nggak tahu kita itu sedang lelah. Taunya udah pokoknya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Artinya dia nggak tahu kalau sebenarnya dirinya sedang terkuras energinya. Banyak orang yang terkuras energinya tapi dia nggak tahu harus ngapa-ngapain gitu kan. Tapi setidaknya kita paham bahwa kondisi kita sedang drain buat diri kita sendiri ya. Lalu karena kita tahu diri kita sedang drain, kita sedang lelah, kita sedang terkuras energinya, maka paling tidak karena kita tahu lebih awal daripada orang yang tidak tahu gitu kan. Jangan lupa bahwa kita perlu pertama kali mencari pertolongan pertama. Tapi jangan lupa dulu gitu. Jangan lupa bahwa ketika kita mencari pertolongan pertama, apakah kita tipikal orang yang mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri, atau kita sebenarnya tipikal orang yang butuh orang lain untuk menyelesaikan permasalahan kita sendiri. Lelah terkuras energi ini bisa kita atasin sendiri, atau kita butuh orang lain buat menyelesaikannya. Nah, itu jangan lupa harus dicek dulu. Sampai di level itu gimana caranya? Berarti kan kita perlu waktu untuk memahami diri kita sendiri. Apakah kita cukup punya waktu untuk bisa bikin kita tahu saya itu kalau lelah itu berarti kayak gini. Saya itu berarti kalau terkuras energi berarti lagi kayak gini nih. Nah, kita sudah di level itu nggak? Kita sudah cukup tahu nggak tentang diri kita sendiri kayak gitu. Kalau kita nggak tahu, ya berarti kita perlu cari tahu. Gitu kan? Kalau kita belum sempat mencari tahu, maka kita perlu orang lain untuk membuat kita tahu gitu kan. Nah, caranya banyak gitu kan. Kalau memang kita tidak tahu tentang diri kita, maka kita perlu bertanya kepada orang yang di dekat kita. Kira-kira saya itu kalau lelah itu kayak gimana sih karakternya gitu. Atau kalau saya lelah itu jangan-jangan saya itu marah-marah gak jelas. Atau saya itu kalau lelah itu jangan-jangan saya itu wajahnya bete, bad mood atau apapun itu. Nah, bisa jadi orang lain menjadi salah satu media untuk kita memahami diri kita sendiri. Tapi jangan lupa, setiap informasi yang disampaikan orang lain belum tentu merupakan informasi yang valid. Jadi kita perlu validasi gitu kan. Validasinya gimana? Bener nggak omongannya? Cocokin ke diri sendiri. Atau kita bisa cocokin ke orang lain yang berbeda gitu kan. Apakah benar setiap orang punya pendapat yang sama tentang diri kita? Gitu kan. Tapi kalau situasi yang terbalik gitu ya, artinya bahwa yang dihadapin adalah orang lain yang sedang drain, maka eh, jangan lupa untuk ini ya, pastikan dulu kalau kita mau menolong orang lain kita harus benar dulu. Maksudnya benar dulu itu gini, apakah kita itu cukup dalam kondisi yang tidak membuat orang lain jadi terpengaruh gitu. Maksudnya orang lain yang kita hadapi itu kan sedang lelah, sedang terkuras energinya gitu kan. Lalu apakah kita ini kalau kita bantu dia, imbasnya apakah membuat kita jadi membuat orang lain jadi terbantu nggak gitu kan? Jangan-jangan kita punya niat pingin bantu, tapi ketika kita expose gitu kan, kita mau melakukan sesuatu ke dia untuk membantu dia supaya nggak terkuras energinya, itu malah bikin dia makin jatuh, makin ngedrop. Nah, itu kadang-kadang yang kita nggak paham gitu tentang bagaimana cara kita memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu benar-benar bikin orang lain jadi benar-benar benar sesuai apa yang kita harapkan. Apakah benar yang kita lakukan itu benar-benar bikin kita jadi bisa bantu orang lain, atau jangan-jangan orang lain malah nggak terbantu, malah dalam tanda kutip ya, ini orang ngerepotin banget, malah aku jadi nggak semangat, aku malah jadi nggak jadi termotivasi, malah bikin aku malah kepikiran kan, ada situasi seperti itu gitu kan. Jadi eh, perlu kita untuk tahu dulu siap nggak kita buat bantu orang lain, karena untuk membantu orang lain perlu energi yang berlipat-lipat gitu kan. Gimana caranya memastikan orang lain bisa terbantu kalau kita sendiri tuh belum siap untuk membantu gitu kan. Ya, tanyakan ke dirimu dulu, apakah kita itu cukup bisa membantu. Oke gitu. Jadi nah, kemudian jangan lupa gitu kan, kalau kita sudah bisa cukup siap untuk membantu, maka jangan lupa untuk meletakkan apa ya, batasan-batasan yang jelas gitu kan ya. Karena kamu itu merasa siap untuk membantu orang lain, maka jangan sampai ketika kita mau membantu menangani orang yang ngerasa drain atau terkuras energinya, itu kita benar-benar bisa meletakkan proporsinya dengan baik.
saya sebagai orang yang membantu tidak akan melibatkan personal experience, personal feeling, personal stigma, personal perspektif kepada orang lain yang kita bantu. Karena saya bilang, pastikan ketika kita siap membantu orang lain bukan di titik dimana kita itu malah menambah beban orang lain. Karena kita membantu orang lain tuh perlu energi yang berlipat, jangan sampai juga energi yang kita coba gunakan untuk membantu orang lain tuh juga melibatkan unsur-unsur perspektif atau stigma yang membuat orang lain malah jadi nggak nyaman gitu. Jadi pastikan dulu kalau mau membantu orang lain yang drain atau apapun itu, lagi ada permasalahan atau apapun itu, dalam kondisi yang memang kita siap, kita tahu bahwa ini memang yang diharapkan untuk membantu orang lain. Kalau memang kita mau membantu orang lain, jangan lupa jangan sampai membuat yang kita anggap benar itu kita paksakan kepada orang lain untuk dilakukan gitu ya. Itu dan memang gitu ketika kita mengajak orang lain tuh lebih semangat, lebih nggak terkuras lagi energi, lebih terbantu, lebih terisi lagi, lebih mood charging atau apa lebih moodnya lebih terboosting gitu kan. Itu jangan lupa kita perlu menyampaikan dengan cara yang tepat juga. Intinya apapun itu yang kita mau sampaikan ke orang lain tuh harus disampaikan dengan kondisi-kondisi kalimat-kalimat yang memang membangun gitu ya, membangun motivasinya. Jadi misalkan ini jangan sampai kamu kayak contohnya eh, karena kita saking semangatnya gitu ya, kita ngasih masukan segala macam, di titik tertentu akhirnya kita capek gitu, akhirnya kita bilang kalau kamu kok udah beritahu gini-gini tapi kok masih tetap aja nggak semangat sih gitu kan, aku jadi capek dengar keluhanmu ya. Jangan sampai terspill kalimat itu. Kadang-kadang kita gitu saking semangatnya bantu orang lain sampai orang lain nggak dapat esensi yang kita mau gitu kan. Bahkan di titik tertentu karena kita capek nge-spill semua masukannya, kita jadi lupa bahwa kita juga bakal terkuras energinya gitu kan. Kita juga bakal capek. Ketika kita capek, kita lupa untuk ngerim bahwa kita nggak boleh sampai ngomong sesuatu yang bikin orang lain jadi malah kesel gitu kan. Loh, ini orang niat bantu tapi kok malah ngatain aku. Ini orang niat bantu tapi kok malah capek sendiri gitu. Jangan sampai itu muncul itu ya. Cara menanganinya kurang lebih seperti itu. Jadi menurut saya hari ini sudah sangat luar biasa gitu ya. Jadi terima kasih buat kalian semua yang sudah ngobrol bareng sama saya. Makasih juga buat tadi ada Kak Karwashing Body yang mencoba untuk meminta invitation buat di accept. But this is not the least gitu kan. Last but not the least. Tapi kita akan ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih buat kalian semuanya udah nge-like. Ada Mbak Liza, Mbak Fai, Mbak Peaches underscore atau Mbak Dewi Miranda Sade, ada Mbak Flavili, Mbak Eve. Wah, aku berasa semuanya Mbak ya. Ada Mas atau Mbak Not Your Love. Ada anyone gitu kan. Mbak Syaf tadi juga memberikan beberapa orange juice kepada saya atau berbagai makanan untuk memberikan like terhadap apresiasi terhadap acara hari ini ya. Ada Mas Hanif juga gitu kan. Pertanyaannya di keep dulu. Kita akan bahas lagi di episode berikutnya gitu kan. Makasih juga udah ngasih badge juga gitu kan. Kemudian ada Mbak atau Mas Love Dragon, terima kasih banyak. Kita semua akan ketemu lagi minggu depan gitu kan. Sebelumnya pesan dari saya gitu kan tentang apa yang kita pelajarin pada hari ini, jangan lupa gitu kan bahwa apapun yang kita usahakan untuk membantu orang lain. Ini juga ada Mbak HR Sal CSY gitu ya. Mas gimana caranya biar nggak bosan sama pasangan yang lagi LDR. Nah, nanti kita bahas lagi buat minggu depan gitu ya. Dan Mbak Lala, terima kasih atas Kak Mawarnya gitu, Rose-nya. Ada aku sapa-sapa dulu aja ya. Makasih Mas Karushing Body, Mbak Love Dragon, Mbak Asifa underscore 0230. Terima kasih atas statementnya. Terima kasih buat kalian semua. Ada Mbak Tal Titik juga gitu kan. Ada Mas atau Mbak Bu punya 3TY gitu kan. Terima kasih banyak buat kalian semua. Apapun itu gitu yang sudah kita bahas pada hari ini, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi buat semua orang yang nonton atau menonton rekamannya nanti saat di posting di official YouTube-nya Berbelanja Satu Indonesia gitu ya. Dan jangan lupa kalau sudah diposting di sana, jangan lupa di share, di apa, dibikin magnitude-nya makin besar, bikin supaya orang lain juga ngerasain manfaatnya dari acara hari ini. Seperti saya bilang tadi, saya kepotong dikit gitu ya, bahwa acara ini bersifat inspirasional gitu kan, artinya apapun yang kita bahas pada hari ini, khususnya tentang bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain,
sebaik-baiknya niat Anda dalam membantu orang lain, jangan sampai berpikir bahwa yang menurut Anda baik itu adalah baik menurut orang lain. Gitu kan. Artinya untuk bisa mengetahui apa yang baik buat orang lain, maka kamu perlu tahu dulu nih apa yang membuat orang lain merasa kalau dirinya baik, apa yang membuat orang lain merasa bahwa yang sebenarnya baik buat dirinya itu apa gitu. Jadi bisa memahami orang lain itu bagian dari bagaimana kita membantu orang lain gitu ya. Dari saya itu sekian, terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Sebarluaskan informasi bahwa acara seperti ini ada dan harapannya bisa membantu semua orang. Berbinar selalu ada buat kamu. Berbinar satu Indonesia merupakan edukasi, platform edukasi dan layanan psikologi yang harapannya bisa membantu kalian semua. Kita akan ketemu lagi di hari Minggu depan gitu kan, jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Jadi stay tune, selamat malam, selamat beristirahat, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Karena Berbinar Self Indonesia selalu ada buat kamu. Selamat malam.